Saya Widu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital pada pembelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebelum ke pembelajaran, saya sampaikan dulu elemen dan capaian pembelajaran kita. Kita masih pada elemen 2, yaitu perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, tool pendukung kerja di era digital, work from home atau work from anywhere, otomatisasi kantor, perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis, budaya kerja, dan eco-green ramah lingkungan. Baik sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita masuk materi 10, yaitu dampak, manfaat, dan fungsi SOP kerja bagi perusahaan serta cara membuatnya. Dengan pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu dampak penggunaan SOP kerja yang baik bagi perusahaan, kemudian manfaat SOP kerja yang baik bagi perusahaan, fungsi dari pembuatan SOP kerja, kemudian bagaimana membuat SOP kerja yang baik untuk perusahaan. Sahabat sekalian, mari kita bahas yang pertama, yaitu dampak penggunaan SOP kerja yang baik bagi perusahaan. Jika sebuah perusahaan telah memiliki SOP kerja yang baik, maka para karyawan tentunya diwajibkan bekerja sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Hal tersebut membantu karyawan dalam berbagai pekerjaannya, termasuk dalam efektivitas dan efisiensi waktu kerja. SOP kerja dijadikan sebagai sebuah standar yang mempengaruhi hasil dari pekerjaan karyawan itu sendiri, atau disebut dengan output. Komponen ini tidak hanya dibuat untuk melancarkan kegiatan operasional perusahaan saja, namun juga akan mempengaruhi kepercayaan dari pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Sahabat sekalian, SOP yang baik mempengaruhi pelayanan dari perusahaan kepada konsumennya. Pelayanan yang baik terhadap konsumen tentunya akan menghasilkan kepuasan konsumen, hasil yang positif yang bisa meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Nah, sahabat sekalian, berdasarkan penjelasan itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa SOP adalah hal sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Salah satunya adalah untuk mendapat kepercayaan dari konsumen. Atas dasar tersebut pun, SOP yang ada dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan positif, yaitu untuk menjaga kestabilan operasional serta menjaga kualitas dari produk jasa yang telah serta akan dihasilkan perusahaan. Nah, SOP sendiri juga memiliki tujuan sebagai dasar pengatur cara kerja seluruh karyawan serta sekaligus membangun kualitas dari produk atau jasa yang telah dihasilkan. Nah, itu sahabat sekalian, dampak penggunaan SOP kerja yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya, manfaat SOP kerja yang baik bagi perusahaan.
Nah, di sini sahabat sekalian ada beberapa manfaat SOP kerja yang baik bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan serta menjaga nama baik perusahaan. Jika SOP kerja dijalankan dengan baik, tentu kinerja dari perusahaan akan terlihat baik di mata konsumen, sehingga konsumen pun tidak akan segan untuk mencoba dan menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut bahkan juga akan berdampak pada ketertarikan investor untuk bekerjasama dengan perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dalam bekerja. Dengan adanya SOP kerja, maka karyawan juga akan memahami apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam jam-jam kerja mereka. Hal ini tentunya akan membuat para karyawan menjadi lebih disiplin dalam urusan kerja, serta akan membentuk standarisasi tersendiri dalam proses produksi yang dilakukan dan barang atau jasa yang dihasilkan oleh karyawan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mempermudah pengawasan tim kerja. Dengan adanya SOP kerja, maka berbagai staf pengawas perusahaan akan mudah mengontrol produk atau jasa yang telah dihasilkan oleh karyawan atau anggota timnya. Jika ditemukan proses atau produk yang tidak sesuai, maka pihak yang bersangkutan dalam pengecekan tentunya akan lebih mudah mencari tim atau karyawan mana yang harus bertanggung jawab. Kemudian yang manfaat keempat sahabat sekalian yaitu sebagai dasar hukum yang jelas bagi karyawan. Nah, di sini SOP kerja secara tidak langsung merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dilakukan antara perusahaan dengan karyawannya dan antara perusahaan dengan konsumen mereka maupun pihak eksternal ataupun internal perusahaan. Jika nanti dalam proses pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan ada yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, maka perusahaan berhak untuk memanggil, menegur, atau bahkan memberikan SP, surat peringatan kepada karyawan tersebut. Dalam hal seperti ini, perusahaan bahkan bisa menuntut secara hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, itu apabila diperlukan. Selanjutnya sahabat sekalian, fungsi dari pembuatan SOP kerja. Nah, apa fungsi dari pembuatan SOP kerja? Fungsi dari pembuatan SOP kerja yang ditetapkan oleh perusahaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai rujukan pengetahuan bagi kegiatan operasional yang selalu diupdate. Sahabat sekalian, SOP kerja perusahaan akan mempengaruhi tindakan seperti alur pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan, pengiriman barang, hingga pelayanan yang dilakukan ke pelanggan. Nah, berkaca pada hal tersebut, maka SOP kerja sebaiknya diperbarui atau diupdate secara berkala. Perubahan tersebut diperlukan jika ada alur kerja perusahaan yang berubah sewaktu-waktu tergantung dari situasi yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai arsip pelacakan kegiatan operasional perusahaan, penilaian dan perbaikan yang akan dilakukan. Dengan adanya SOP, maka berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan pastinya telah tercatat atau terarsip dengan baik. Selain itu, alur
dari SOP setiap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan juga telah tercatat dengan jelas, sehingga meminimalisir kecacatan kerja yang bisa dilakukan oleh karyawan atau perusahaan itu sendiri. Perusahaan sendiri memiliki bukti nyata alur pekerjaan yang membutuhkan arsip. Biasanya SOP pekerjaan memiliki formulir kerja atau berita acara seperti bukti pengiriman, berita acara kunjungan, dan lain sebagainya. Nah, itu sahabat sekalian fungsi dari pembuatan SOP kerja. Lalu, bagaimana membuat SOP kerja yang baik untuk perusahaan? Sahabat sekalian, cara membuat standar kerja karyawan yang pertama yaitu menunjuk dan menentukan anggota tim yang sesuai serta berkompeten. Artinya di sini beberapa bagian perusahaan yang ikut berperan dalam proses pemilihan tim, salah satunya adalah Human Resource Development atau HRD. Anggota penting lain dari tim ini bisa berasal dari masing-masing ketua departemen yang ada serta konsultan sebagai bantuan dari eksternal perusahaan. Pastikan orang-orang yang berada dalam tim adalah yang paham serta mengenal betul cara kerja dari perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan proses bisnis. Setelah terbentuknya tim, maka proses selanjutnya mempelajari proses-proses kerja yang berlangsung dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, sahabat sekalian, yaitu pengumpulan data serta dokumentasi kegiatan. Setelah mendapatkan gambaran besar tentang apa saja yang terjadi dalam perusahaan, maka semua data yang ada dan dihasilkan dicatat dan didokumentasi dengan detail. Kemudian yang keempat, menyusun alur kerja, instruksi kerja, dan formulir pendukung. Sahabat sekalian, untuk mempermudah dalam memahami isi dari SOP kerja yang telah direncanakan dan dibuat di atas, maka perusahaan bisa membuatnya dengan menggunakan flowchart beserta penjelasan yang dibuat serinci mungkin untuk mempermudah berbagai pihak untuk memahaminya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu simulasi SOP. Setelah berbagai step yang telah dilakukan di atas, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah uji coba SOP kerja. Setiap bagian dari SOP kerja yang telah direncanakan kemudian akan dipraktekkan untuk dilakukan dan harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jika terdapat kekurangan atau terjadi kesalahan, maka SOP tersebut harus diperbaiki untuk kemudian disetujui. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan SOP. Setelah melewati berbagai tahap di atas, maka standar operasional prosedur SOP kerja siap untuk ditetapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Finalisasi standar operasional prosedur SOP kerja perusahaan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Dengan memiliki sistem SOP yang baik, karyawan dari perusahaan tentunya dapat bekerja dengan baik sesuai arahan serta dapat menghindari berbagai kesalahan dalam kegiatan operasional yang mereka lakukan nantinya. Nah, sahabat sekalian, dengan berbagai penjelasan dan pemahaman kita tentang SOP, tentunya SOP kerja merupakan hal yang cukup penting demi tercapainya tujuan perusahaan. SOP kerja juga akan membuat karyawan bekerja dengan cepat, efektif, serta dan efisien karena adanya
aturan-aturan yang jelas yang terdapat di dalamnya. Itu sahabat sekalian yang bisa kita pelajari di kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.